Kota Sari Lama selaku ibu kota Kabupaten 50 Kota dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang, insya Allah akan menjadi sentra buah durian di Kabupaten 50 Kota pada khususnya atau Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Terlebih dengan telah mulai beroperasinya jalan tol Padang, Pekanbaru, dan Dumai. Ini berkat gagasan ataupun ide yang brilian dari Abang Azwil Sofyan, Abang Edward Sofyan, dan Dinda Erwin Chang. Mereka bertiga yang merupakan keturunan langsung almarhum Nenek Marina di Sari Lama akan mengolah seluruh tanah Nenek Marina menjadi kebun durian. Macam-macam bibit durian unggul akan ditanam di kebun ini. Wisatawan nantinya akan memetik sendiri buah durian langsung dari pohonnya. Mari kita berdiskusi dengan mereka tentang gagasan durian mereka. Selamat menyaksikan. Kawan, inilah motor atau penggerak menanam durian di Sari Lama. Sari Lama nanti akan menjadi sentra durian. Oke, mainkan. Silakan. Kawan, pada malam hari ini Odet mengundang 3 orang saudara Odet. Yang pertama Bang Azwil Sofyan, malam Bang. Bang Edward Sofyan, malam. Tas Adinda, Erwin Chang, malam Dinda. Sehat. Assalamualaikum. Sengaja Odet mengundang beliau bertiga karena beliau punya gagasan yang cukup kuat di Sari Lama ini, kawan. Untuk kawan ketahui, kami ini adalah penduduk asli Sari Lama. Penduduk asli Sari Lama. Aborigin Aborigin. Sari Lama. Ada ide bagus dari Abang dan Dinda kita ini, yaitu akan menjadikan kota Sari Lama menjadi pusat sentra durian di 50 kota pada khususnya Sumbar pada umumnya. Sekarang kita dengar apa kira-kira gagasan beliau tersebut. Pada mari Bang Edward dulu lah. Bang, kenapa sampai tercipta ini ide seperti ini ya Bang ya? Pertama, kalau kita tengok dari kampung-kampung yang kita setelah, rata-rata mereka itu punya kehidupan sendiri yang lebih baik dari kita. Misalnya di perantau, Lubuk sana, dengan banyaknya orang yang berwirausaha, ya, mereka bisa hidup banyak. Sedangkan dari Sari Lama ini hanya tempat lewat aja dari orang-orang yang berkunjung di situ. Jadi gimana supaya kita itu dapat juga mencicipi istilahnya orang-orang yang jalan-jalan ke sana, mampir kita berbelanja. Jadi kita mikir apa kira-kira yang keren kira-kira 3-4 tahun. Jadi Erwin kebetulan dan punya ide apa itu durian. Paralel saya kemarin itu bukan durian, mau idenya pokat, tapi durian nampaknya potensi juga. Kenapa tuh Dinda ini? Kok sampai durian? Apa alasannya itu? Ya gitu. Ya kita kita belajar. Ya. Lalu kita lihat apa sih yang cocok untuk daerah ini, dan dasarnya memang saya setuju bahwa kalau bisa ya kita usahakan Sari Lama ini bukan jadi penonton atau orang lewat-lewat saja. Coba sekarang, dulu kita Sari Lama ini paling populer dengan Gambia, ya. Gambia dan tembakau. Habis itu hilang, nggak ada lagi. Jadi apa gitu? Nah kemarin ya itu yang kita pelajari 5 situasi dari Sari Lama ini sekitar 400-500 meter di atas permukaan laut. Salah satunya yang paling bagus adalah buah yang cukup tahan, yaitu durian. Nah sebelumnya abang punya lengkeng kan? Nah tetapi kita ternyata ada gap waktu itu, ada kelemahan kita karena kita nggak tahu hamanya.
Nah, durian ini juga di sini sebenarnya udah ada contohnya. Jadi pilot project yang kita coba di situ, kita tanam aja tanpa perawatan, alhamdulillah hasilnya bagus gitu kan. Jadi dengan spirit itu kita meneruskan ini. Jadi kalau kita lihat 4-5 tahun ke depan populasi akan berkembang. Orang yang hobi durian akan makin banyak. Jadi, nah kalau kita memulainya sekarang, insya Allah nanti 4-5 tahun kita bisa menopang daerah turis area Lembah Harau, turis area Payakumbuh, sama Bukit Tinggi. Nah, 4 tahun, 5 tahun lagi juga kita harapkan jalan tol juga selesai. Jalan tol juga selesai dari Pekanbaru dari Pekanbaru ke Payakumbuh, ke Padang, ke Medan. Nah, jadi ini akan sangat bagus sekali. Nah, kalau misalnya pemerintah tetap mendorong Roro, Dumai, Indonesia, Malaysia, ini makin bagus lagi. Jadi negara kita akan makin sangat, negeri ini khusus Sari Lama yang kita diskusikan di sini akan lebih tetap berkembang. Gitu. Tapi Bang Azwar, kan Abang yang udah terlalu lama di sini ya, apalagi Abang didahulukan selangkah dan tinggikan seranting sebagai nenek mama lah. 3 ranting ya. 1, 2, 3. Dan Abang setiap hari bergelut dengan pertanian. Kira-kira pangsa pasarnya apa, kesulitan sana durian ini sudah ada ini Bang? Abang ketahui nih sekarang harga selalu ditentukan oleh para tengkulak. Kira-kira kita udah banjir durian ya. Apa kira-kira ide Abang tuh? Supaya harganya tetap stabil nantinya. Tapi 4 atau 5 tahun yang akan datang. Kalau durian ini saya rasa tidak akan sulit untuk pemasaran, karena banyak orang yang hobi ya. Umpama contoh di Duri. Di Duri itu harga durian di sini mungkin 15.000, sana mau 50.000. Nah, cuman yang perlu kita usahakan nanti mungkin transport atau orang ditunjuk untuk mengantar durian ke daerah-daerah. Misalnya contoh Duri, contoh Pekanbaru, itu laku, durian sangat laku, di mana-mana pun durian laku. Jadi kalau untuk pemasaran tidak sulit kalau durian. Lain halnya dengan apa? Dengan sayur-sayur memang agak lain. Tapi kalau umpamanya kan durian kita udah melimpah. Ya. 4-5 tahun yang akan datang sudah melimpah. Dan itu kalau durian banyak, tengkulak ini lagi nih diborong dengan harga yang murah. Nanti tengkulak ini menjual dengan harga yang mahal. Kira gimana tuh? Kalau itu tidak sulit, karena gini, kalau di Bengkalis saya sudah pernah sana, itu dibikin tempoyak, apa namanya istilahnya, ya tempoyak, karena durian itu nanti dikasih gula aren lagi gitu ya, diolah. Nanti kalau orang makan cendol itu dipotong sedikit, masukkan cendol. Jadi diolah lagi lah. Jadi bukan durian mentah, jadi udah durian tempoyak namanya kalau. Jadi dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan daun pisang atau daun jagung. Jadi nanti itu jadi makan apa? Jadi bisa tahan setahun bisa. Nggak akan busuk-busuk. Tapi kalau durian biasa mungkin kalau kita nggak olah, mungkin seminggu udah mungkin udah retak. Kalau udah retak masam nggak akan enak. Mungkin untuk diekspor juga bisa gitu ya. Apalagi kita udah ada kata. Ya itu yang kita harus pelajari. Kita masih punya waktu 3-4 tahun lagi ke depan. Lalu downstreamnya dari durian ini banyak di Pekanbaru udah contoh itu semuanya mulai dari permen durian, pai durian, es krim durian, semua. Dan bukan hanya orang makan biji dari buahnya itu saja, tetapi yang bahan diolah setelah itu. Jadi sangat bisa berkembang dan ini akan membantu saudara-saudara kita semua. Jadi seperti saat ini kita memang punya ya, ada rendang telur, ya kan? Lalu ada keripik-keripik. Tapi ini kan kita kebanyakan cuma jadi penonton, bukan menjadi sumber. Jadi, nah ini yang kita harus hidupin lokal ini. Masyarakat selama harus ikut serta itu main ya. Betul. Itu yang harus kita usahakan. Yang kedua kita kan nanam durian ini kan durian pilihan. Bukan durian seperti itu. Bukan durian tinggi-tinggi itu ya Bang ya. Durian yang biasa, misalnya durian kampung, durian lokal. Sekarang kita kan yang terkenal, yang di luar negeri pun populer. Thailand, Malaysia, sampai ke bukan untuk di sini aja. Kalau di kampung ini mungkin durian yang kita tanam tidak laku. Kira-kira jenis duriannya apa tuh Bang ya? Kita kan macam-macam, ada
musangking, Musangking. ada durian Nah, nanti yang mau kita tanam di sini durian montong itu apa ada lain lagi? Ya, musangking, Musangking, montong, duri hitam, durian tembaga, pokoknya kita bukan kemauan kita. Apa yang dipinginkan konsumen itu yang kita Malah kalau bisa kita Iya. kalau kita bisa punya komunitas di sini, kita bisa bawa semua durian Nusantara ke sini, mulai dari Kalimantan, ada apa, Yang Marbot, Kalimantan ya si merah itu tembaga, ya. betul, Iya, iya. yang durian merah atau apa, macam sekali, durian pelangi, durian petruk, Iya, iya. kita bisa bawa ke sini. Nah, Iya. kenapa tidak gitu? Iya. Tetapi ini juga pembelajaran sama kita punya durian lokal yang enak juga, daerah Tanggo, yang kita nanti bisa bikin Iya, bibit iya, iya. menjadi unggul Tanggo 1, unggul Iya, iya. Tanggo Oh, 2, iya, jelas sekali, iya. atau ODEP Iya. 1, ODEP Iya, 2. iya. Betul. Jadi kawan, kami ini di sini kan sebagaimana yang udah sampaikan tadi, kami adalah penduduk asli dari kota Selama ya. Kami ini punya komunitas yang namanya Marina. Marina itu adalah nenek kami dengan anggotanya ratusan orang ya. Ratusan kalau kita kumpul-kumpul Kita jalan-jalan aja 80 orang. Dan yang sebagai nggak ikut lagi Iya. banyak. Jadi rencana dari kami ini akan membuat kota Selama menjadi sentra durian ya. Kemudian apalagi di Bali saya tertarik sekali. Ya. Enggak, jadi gini, sebenarnya ya ini kan Lembah Harau, Iya. itu kan daerah turis ya. Iya, iya. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah bisa mendukung Iya, untuk iya. turis area juga. Jadi Iya. bukan saja kita menyediakan Agrowisata buah, ya. durian, Agrowisata. Iya, iya, iya. banyak yang bisa kita kembangkan. Hmm. Mungkin kita harus perlu pelajari lagi bagaimana lengkeng bisa bertahan di sini, Iya. karena dia paling cocok dengan ketinggian Sari Lama ini. Iya. Dan bagaimana jeruk bisa lebih berkembang lagi. Jadi kalau bisa saudara-saudara kita yang lain juga bisa berkembang Iya, dengan iya, iya. buah-buah macam-macam Bisa buah-buah gitu. membuka lapangan kerja dia. Betul. Dan kita pernah sukses, Padang pernah sukses dengan jeruknya. Iya. Nah, kenapa tidak gitu kan? Nah, Jadi kawan Bang Azwin ini dengan Pak Edward ini melebihi insinyur kalau dalam masa pertanian. oh gitu ya. Masa percangkokan ya ini ya. Ini betul-betul udah pakarnya. Insinyur sampai begini ya. Jadi yang tadi kan kita produk buah. Iya. Kalau kita nanti punya bermacam-macam varietas durian, Iya. kita akan kembangkan untuk menjual bibitnya. Kita perlu cemburu dengan kampar. Padahal produknya nggak berapa kan? Oke. Mereka tuh reseller cuma beli durian di Lampung, di Medan, di Iya, Aceh, iya, iya. dijual sana. Kalau kita nanti punya durian, ditengok sama yang turis-turis datang, ini durian kami, dirasain apa ya rasanya, pasti mereka bertanya, ada nggak bibitnya? Iya, Seperti iya, kita iya. kalau jalan-jalan, kalau Iya, ada iya, iya. nampak yang istimewa, kan kita tanya bukan buahnya aja dimakan, pasti Iya. kan ada nggak jual bibitnya? Betul. Ya. Nggak aneh sekarang kan, Iya, orang iya. Indonesia pergi ke Thailand mencari bibit Iya. macam-macam. Sekarang misalnya yang tren korma, Iya. kalau durian udah jelas dari dulu. Ke Malaysia pun gitu. Besok kita harapkan orang nanti ke Sari Lama ini cari durian yang lengkap, yuk kemana? Ibaratnya kita mau bibit durian nanti, Iya. lengkap kita semua. Kemudian apa ya? Ada nggak yang diharapkan dari bantuan pemerintah tentang rencana kita ini? Kami nggak ada tangan di sini. Ya. Jadi kami kita nggak perlu, kita Ya. akan usaha Mengharapkan. kita tidak mengharapkan. Tetapi kita mungkin yang harus kita lakukan sekarang ini kan kita jangka panjang ini kan, Iya, iya. dan ini belum terbukti kan. Nah, kita harus belajar bagaimana durian kita subur, lalu bagaimana kita mengelola hama, misalnya hama monyet misalnya, atau hama tupai, itu harus mulai, dan ini harus kita pelajari gitu. Dan kita belum terbukti seperti daerah-daerah lain yang udah menanam musangking atau montong atau apalagi daerah Jawa, mereka udah terbukti. Ya, mungkin nanti kita bisa diskusi, dapat input dari mereka sehingga kita bisa secara efektif membudidayakan buah-buahan itu di sini di kampung. Mungkin ya kalau seandainya pemerintah Kabupaten 50 Kota ini membuat satu badan usaha milik daerah kabupaten, semua durian diambil oleh Semacam BUMD, koperasi. semacam koperasi.
dan pemerintah lah yang akan menjualnya. Jadi kita petani mungkin tidak akan repot-repot ya. Kira-kira bagaimana tuh Bang Asbir? Ya, mungkin pertama karena di sini ada Universitas Andalas Ya, pertanian ya, ada Politeknik ya. Politeknik ya. Ah. Jadi itu orang kan memang ahli dalam pertanian. Ya. Jadi mungkin nanti perlu juga kita undang sekali. Tapi kalah abang tuh, Hah? kalah abang gitu. Tapi nanti biar dulu agak Ya. biar nanti agak Ya. besar dulu duriannya. Ya. Kita undang orangnya bagaimana cara pemeliharaan atau apa yang bagus semprotnya segala macam. Kita cuma nanya itu aja, Betul. bukan minta bantuan. Oke. Jadi nanya itu aja. Kira-kira karena orang itu lebih pengalaman, apa kira-kira yang pupuknya yang bagus segala macam itu mungkin perlu kita dibantu Betul. dari pemerintah. Mereka punya ilmu Ilmu ya. Ya, ya, Jadi Bang. kita perusahaan ini nanti kita jangan mengharapkan misalnya harus bantu pemerintah itu kan kadang-kadang kan banyak tuh kalau kita gagal kita salah pemerintah kita nggak tipe-tipe yang gitu kan. Ya. Kita ya paling-paling kita berdirikan sendiri maksudnya kita dengan program Bustani ini stoklah lah Ya, kita ya. bisa mampu untuk mengatasi yang gitu kan. Mungkin teknologi nanti yang kita minta Ya. bantu dengan pemerintah dan teknologi. Ya kalau kita lihat ada di Bogor ya Selawin ya, ada satu pertanian khusus buah durian. Jadi mereka tuh wisatawan datang, masuk, bayar, ambil durian di sana, silakan ambil sepuasnya atau dibawa pulang nanti dihitung per kilo. Suatu hal yang sangat bisa terjadi nanti. Banyak sih orang udah, jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Jadi di Jawa udah banyak sekali agrowisata gitu ya. Ya. Nah, kita akan meniru di situ lah. Ya, ya, ya. Akan meniru orang-orang sukses ya. Kita coba lihat bagaimana kita bisa juga memberdayakan orang-orang kita di sini. Ya. Yang penting sekali penduduk selama ikut sebagai pemain, tidak hanya sebagai penonton. Iya. Sekarang udah kita buktikan Ya. kita kan lagi jalan ya berkebun menanam durian. Ya. Kita udah menyumbang juga sama lingkungan sini. Udah insya Allah lah bulan sekarang aja kita udah menyumbangkan bibit 100 batang itu. Ya bersama komunitas kita durian ya Ya. orang Selamat bukan kita Ya, ya. pribadi tapi orang Selamat. Ya. Insya Allah bulan depan kalau bisa sudah terkumpul uang kita akan sumbangan lagi. Jadi kita bukan kita aja Ya, keluarga ya. kecil tapi kita rangkul nanti Ya, ya, ya. yang semua Wah, ya. hebat Itu sekali, maksud ya. kita. Ya, ya, ya. Wah, suatu niat sangat mulia sekali ya Bang. Satu lagi nanti mungkin gini, karena daerah Terata ada kan ada bendungan Sorasa ya. Ya. Nah, Sorasa itu nanti kalau memang durian itu udah menghasil itu mungkin bisa kita olah lagi nanti di sana entah bikin apa terapung ada restoran terapung entah segala macam bisa dibikin karena tempatnya bagus ya kan bagus. Ada air Itu terjun daerah ada semacam. bisa jadi daerah turis. Nah ya, Hebat ya. nah, bisa untuk restoran terapung entah ada nanti homestay yang terapung segala macam bisa Ya, ya, ya. karena daerah tengok bagus. Ya, air banyak. Air bagus ya. Tadi waktu ke sana tadi ke tempat Dinda Erwin, wah pemandangannya benar-benar hebat ya. Ya kebetulan jarak enggak begitu jauh, hanya iya. dekat situ kan. Iya, iya. Kita di jalan lintas. Kita di jalan lintas. Nggak ada. Sayang sekali ya. Nggak ada masalah Pemerintah sekarang kan memberi simbol harau menuju dunia. Iya. Jadi dunia udah tahu dengan harau. Iya. Apalagi dengan udah ada durian. Jadi harau ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di daerah-daerah luar negeri itu, mereka udah pakai sky itu apa namanya Sky train ya. Iya. Dan panjat tebing Iya, itu iya, kalau iya. dilihat Ini sangat- panjat tebing di harau ini paling bagus di dunia. Kata para turis-turis hobi yang panjat tebing. Iya, apalagi yang suka naik di atas lalu terjun ke bawah pakai Iya. parasut atau nggak pakai parasut. Iya, iya, iya. Jadi habis jalan ke harau, mampirlah dia ke kebun Marina, apa namanya? Marina Farm lah. Marina Farm. Mau makan buah durian. Kebun Marina lah. Kebun Marina. Nah, itulah kawan perbincangan kami ya. Kira-kira ada usul nggak yang lain lagi Bang Edward, Dinda, Erwin ada yang usul untuk bagaimana selama kita ini bisa Yang tunduk sama rendah juga sama tinggi dengan daerah lain. kita usahakan nanti kita beramai-ramai kita tarik nanti masyarakat sini. Semakin banyak kita nanti yang berkumpul durian semakin bagus. Ya. Jadi nanti kita bisa berbagi ilmu. Jadi ada mungkin yang sebagian ada punya kelebihan kita punya kekurangan atau kita punya kelebihan orang kekurangan jadi Kita bersatu. bersatu. Ya, karena Saling betul, saya setuju itu. Iya. Dan kita tidak
khawatir dengan kompetisi, Kompetisi karena tidak khawatir. rezeki itu udah Allah yang atur. Iya. Jadi kita nggak kompetisi, kita tidak perlu kita pikirkan Iya. bagaimana kita bisa mendevelop mengembangkan ini bersama-sama. So, kita saling menutupi. Kan kita ada program guys, saya punya rumah kos di Ya. apa itu. Kandang. Kita ajak teman-teman sana. Iya. Dengan ramai tempat kita sini, orang kan ramai ke sana, situ orang ramai, kita ke sana, banyak teman, banyak kedai, banyak apa. Sama nanti orang durian banyak variasi, enak, Iya. jadi gitu. Iya. Mudah lah. Kalau yang simpel melihat gini, waktu kecil-kecil dulu kan, mama dagang beras kan, semua orang dagang beras di terminal Payakumbuh. Iya. Saya tanya ini, mak gimana caranya? Oh enggak, rezeki itu udah Allah yang atur. Iya. Jadi jangan takut tidak terjual. Ya. Insya Allah kita beda kan, kita udah kami bincang-bincang terus. Iya. Yang kita jual tuh quality dari durian kita. Kalau dia misalnya tadi nanti yang katakanlah grade C atau B, kita bisa kita kupas, kita jual yang pakai bungkus-bungkus begitu kan. Iya. Nah, kan Wah, yang apa bisa kita ekspor. Iya, Kulkas iya. 2 atau kulkas 3 kan kita ke sini. Kalau di Pekanbaru, nah sama-sama tahu kita produknya kue bolu, kue apa macam-macam Semua durian. produk durian. tapi kalau gini bang, memang harus bantu minta turun tangan juga nih bang buat bantu kita memang. Iya, mudah-mudahan Oke, mereka ya, enggak. mudah- Tapi kalau mudah- mereka enggak bantu kita enggak. Nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, ya. Kalau Itu gitu, ya. ya kalau Planning dia- B lah itu ya. planning B. Kalau dia mereka mendengar kita, melihat kita, kalau dia turun tangan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tetapi kita tidak akan mengumpat-umpat ke Iya, mereka iya, dengan iya. apa kita tuh. Oke. Sebab kita Iya. niat kita tuh lain. Kita bukan cari populer, Iya, bukan iya. cari macam-macam. Kita hidup dengan tenang, nyaman, Iya. dan bebas finansial. Itu Oke lah bang, Iya. Bang Azmir, Oke. Bang Edward, Sip. Dinda, Edwin, Mantap. terima kasih diskusi kita ini. Terima kasih. Begitulah kawan, malam ini hasil diskusi kita tentang selama menjadi kota durian. Ya, Insya Allah. terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.